Hai teman-teman milenial, lihat dong yang di belakangku ya. Jarang-jarang loh, saya juga baru pertama kali sedekat ini sama gajah. Saya sedang berada di Lembah Hijau, Taman Satwa Lembah Hijau di Bandar Lampung. Ini adalah salah satu taman satwa dan sebenarnya resort yang besar di Lampung. Nah, di sebelah saya ini adalah Mas Irwan Nasution, Komisaris Utama dari Lembah Hijau Resort. Halo Mas, apa kabar? Halo, baik. Nah, ini ngomong-ngomong gajahnya namanya siapa ya Mas? Ini namanya Mega ya. Namanya Mega, beratnya? Ya, beratnya 2 ton 400. 2 ton 400 ya. lagi hamil, kelihatan kan? Sedang hamil Sedang ini. hamil, Jadi 15 bulan. 15 bulan, jadi melahirkan kira-kira? Kurang 4-6 bulan lagi lah mungkin. Ini ada berapa gajah di sini? Kita ada 4 ekor gajah, 2 pasang. 4 ekor gajah? Ya, 2 jantan, 2 betina. Oke, jadi saya ingin tahu, kenapa kok Mas Irwan dan keluarga itu kepikiran untuk bikin resort, kemudian ada taman satwanya? Ya, sebenarnya karena kami sendiri lahir di sini, di Lampung ya Bu. Kebetulan di sini kami ingin membangun Lampung ini di sektor pariwisatanya. Dan kecintaan kami terhadap satwa ini tentu yang menjadi modal dasarnya. Jadi kita kembangkan, kalau biasanya ada masyarakat mau berwisata, mau lihat satwa itu mesti ke luar kota dulu, ke Jakarta atau ke Taman Safari. Nah, makanya kita bangunkan sebuah taman satwa di sini untuk melengkapi tempat fasilitas yang sudah ada sebelumnya seperti waterboom dan cottage. Jadi sebelumnya ini teman-teman, ini water park dulu ya, kemudian cottage, ini berdiri kira-kira berapa? 14 tahun yang lalu ya? 14 tahun yang lalu. Proses persiapannya tadi saya udah ngobrol 2 tahun. Nah, tapi taman satwanya sendiri sejak kapan? 2010. 2010 ya. 2010. Nah, boleh nggak diceritain ini jadi koleksi satwa yang ada di sini apa aja? Selain Mega gajah? Ya, Mega, Aris, Ajung dan Lis, ini 4 ekor gajah dari Waikampas yang sudah kami pelihara dan saat ini sudah hamil. Juga kita ada koleksi orang utan, ada titipan juga dari pemerintah yang hasil repatriasi dari Thailand. Juga kami ada memelihara sepasang harimau. Harimau ini rescue ya, rescue akibat konflik yang terjadi di Suwo, itu kita rawat di sini, dititipkan oleh BKSDA percayakan di Laut Lembah itu sudah 2 tahun untuk menunggu untuk dilepas liarkan. Juga kita ada beruang. Oh, dan, ada beruang? Ya, juga kita ada siamang, juga ada. Tadi saya ngeliat ada burung merak banyak ya? Burung merak juga ada. Termasuk yang merak dari Australia, merak yang India, putih. Yang putih, India, sorry. Ya, yang biru juga ada. Yang biru juga ada. Ya. Nah, jadi yang menarik juga soal harimau. Tadi harimau yang jantannya itu, yang dari konflik itu, yang sudah dipelihara lebih dari 2 tahun itu sebetulnya tadi saya lihat tuh 4 jari tangannya itu diamputasi ya. Terus kemudian ada bekas luka di pinggang, di sling. Itu seberapa repot itu merawat harimau yang cacat? Ya, pasca ada operasi tentu kita merupakan berkoordinasi dengan dokter hewan yang dari kami dan dari kementerian dalam hal ini yang ditugaskan untuk merawat. Kita merawat dan alhamdulillah sudah berhasil pulih, sembuh dan sempurna, luka dan kering, dan juga makannya bagus dan terjadi peningkatan dari pertambahan berat badan yang tadinya 111 menjadi 130 kilo. Jadi cukup, itu hasil penimbangan terakhir. Dan pada saat dulu diperiksa oleh dari tim dari Kementerian dan IPB serta dari Taman Safari tentang produktivitas spermanya, zat itu belum baik, kosong, dan kami sudah datangkan harimau betina Vidi untuk coba dikawinkan dengan Vidi ya, untuk dikawinkan dengan Batua. Selama interaksi 2 tahun ini ternyata terjadi peningkatan kualitas sperma. Sudah ngisi, sudah positif. Mudah-mudahan mereka bisa melahirkan anak ya, menghasilkan anak ya. Kita akan coba kembang biakan perkawinan alami sebelum ada rencana pemerintah untuk dirilis kembali, tapi dengan suatu proses tahap lanjutan. Kita coba kawinkan, mudah-mudahan bisa terjadi perkawinan. Oke. Nah, ini luasnya semuanya berapa ya, Mas Irwan? Taman Satwa 15 hektar ya. 15 hektar ya. Total? Dari total 30 kita. 30. Ya. Oke, saya ingin tanya karena salah satu sektor yang paling terkena pandemik ini adalah sektor wisata ya. Iya.
Gimana ceritain zaman-zaman susahnya begitu awal-awal PSBB itu ya? Mungkin 3 bulan pertama di 2020 ya? Ya, memang pada saat awal April. PSBB itu April itu kita tutup ya 3 bulan ya. Instruksi pemerintah kita melakukan penutup dan kita patuhi penutupan. Kita melakukan penyesuaian terhadap karena kita tutup kan nggak ada aktivitas, jam kerja juga kita reschedule, kita atur, tapi kita menghindari untuk melakukan PHK, tapi kita bagi aja jam kerja kita kurangin menjadi 50%. Itu sangat berat sekali sampai kurang waktu 2 tahun inilah. Ya, tapi bersyukur juga ada beberapa waktu dibuka juga dan terjadi penurunan, dan juga ada beberapa pihak dalam hal ini penggiat-penggiat pencinta satwa yang memberikan bantuan donasi beberapa Pada saat susah itu ya? pada saat itu mengumpulkan donasi melalui PKBSI, kitabisa.com, Firlantra, dan beberapa lembaga dan orang baik yang peduli dengan satwa memberikan bantuan berupa uang untuk membantu ngasih pakan, makan ya. Oke. Nah, jadi pulihnya kembali. Jadi sebelum pandemi itu paling banyak pernah berapa sehari pengunjung? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya sudah mulai di antara 1.500 ya. 1.500 per hari. Weekend ya? Weekend, oke. Nah, sekarang sesudah yang PPKM ini, tadi saya lihat udah mulai banyak ya. Kita ngobrolnya nih hari Sabtu, teman-teman. Banyak yang datang, apakah sudah kembali normal atau gimana? Di minggu terakhir kemarin, jadi akhir bulan Oktober ya, itu mungkin terjadi peningkatan ya. Mungkin justru tertinggi di masa pandemi ini terjadi di minggu lalu. Berapa itu sehari? Bisa sampai 2.000 orang datang. Oh, alhamdulillah, Ya, 2.000 ya. Sudah mereka juga membutuhkan suatu rekreasi di alam terbuka sambil membawa keluarga, melihat-lihat koleksi satwa, tapi tentunya dengan protokol kesehatan. Nah, soal protokol kesehatan nih, Ya. gimana pengalaman menerapkan protokol kesehatan sejak pandemik ada? Ya, sejak pandemi ada dan ada himbauan dari pemerintah untuk 3M, 4M, 5M, bahkan terakhir ada peningkatan seperti itu, kita tetap patuhi, kita ikuti ya. Dan juga ada kita memasang marka-marka untuk cuci dan fasilitas ya, marka petunjuk untuk jaga jarak, terus himbauan-himbauan yang kita lakukan, bahkan untuk step-step berdiri pengunjung juga kita lakukan, kita berikan. Kita juga siapkan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, juga kita ada siapkan beberapa tempat cuci tangan, beberapa titik, juga kami melakukan desinfektan, kami juga melakukan himbauan untuk menjaga jarak, kami juga membatasi pengunjung sampai 50%. Ya, itu kita upaya-upaya yang kami lakukan tentu dengan koordinasi dengan Dinas Pariwisata di sini, juga di Kota Bandar Lampung maupun di Provinsi Lampung, dan juga di tim Satgas Covid yang senantiasa mengadakan kunjungan. Oke. Kalau Mas Irwan berdasarkan pengalaman 14 tahun, kemudian sejak 2010 memulai Taman Satwa ini, apa dukungan yang perlu dilakukan oleh pemerintah, oleh publik, supaya Taman Satwa ini tetap bisa berkembang dan satwa-satwanya bisa dipelihara dengan baik? Ya, tentunya di masa saat pandemi ini kita yang usaha mengalami suatu penurunan omset ya, yang bersumber daripada pendapatan kita kan dari pengunjung. Nah, kami berharap juga ada keringanan dalam beberapa sektor perpajakan. Juga kita berharap juga mungkin ada bantuan-bantuan stimulus tentang tenaga kerjaan yang diberikan. Ada beberapa sih sudah kita terima dan kita dapatkan dari pemerintah. Dan juga mungkin percepat vaksin, saya pikir salah satunya. Ya? Supaya herd immunity-nya herd immunity tercapai dan kita juga bisa buka terus. Dan sehingga nanti juga tahun baru juga kita ikut berharap mudah-mudahan lebih diperketat, tapi juga ada suatu kelonggaran lah dalam pergerakan masyarakat, utamanya masyarakat yang sudah melaksanakan vaksin dan melengkapi diri dengan surat perjalanan, sehingga vaksinnya tentu bisa
diarahkan tidak berkembang, tetapi yang pergerakan juga yang sudah vaksin dan mengikuti ketentuan sudah bisa berjalan sehingga tidak ada penutupan yang menyebabkan ini usaha ini terhenti dan kita terpengaruh. Karena kita terpengaruh, runtutannya banyak, multiplier efeknya juga supply pakan, masyarakat yang tergantung kita juga tentu terganggu. Oke, itu tadi obrolan singkat saya dengan Mas Irwan Nasution yang mengelola Lembah Hijau, Taman Satwa dan juga ada waterpark, tapi yang memang yang tentu kita inginkan terutama di satwa-satwa ini ya, jangan sampai misalnya karena protokol kesehatan kita ini disclaimer, saya nggak pakai masker, udah antigen, sebenarnya kita semuanya udah antigen untuk bertemu ini. Kita berharap bahwa perhatian dari masyarakat dan pemerintah agar satwa-satwa ini tetap bisa hidup dengan baik itu berlanjut, dan tentu saja benar tadi vaksinasi harus semakin banyak sehingga herd immunity di Lampung ini segera tercapai dan lebih aman bagi masyarakat untuk bisa menikmati udara segar dan juga flora dan fauna seperti ini. Terima kasih ya Mas Irwan. Terima kasih.